Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, sebelumnya saya dan teman-teman kelompok saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Adinda Khairunisa dengan NIM 180-102-5509 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Ma Caskala Wianmar dengan NIM 180-102-5270. Saya berasal dari prodi PGSD. Perkenalkan, nama saya Vidya Nuga Ramadhani dengan nomor NIM 180102444 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini kelompok 1 yaitu kelompok kami akan membahas mengenai administrasi kurikulum. Pada video yang akan kelompok kami tampilkan mengenai administrasi kurikulum yang membahas mengenai pertama, pengertian pendidikan kurikulum, kedua, pentingnya administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan, ketiga, fungsi administrasi kurikulum, keempat, komponen kurikulum dalam lembaga pendidikan, kelima, kegiatan administrasi kurikulum, keenam, pelaksanaan kurikulum, ketujuh, tugas dan peran kepala sekolah mengenai administrasi kurikulum, kedelapan, operasional administrasi kurikulum, dan kesembilan, tugas guru dalam mengikuti jadwal pembelajaran. Apakah itu administrasi kurikulum? Administrasi adalah sebuah perencanaan, pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta pergerakan mereka yang melaksanakan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran. Pentingnya administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan. Pentingnya administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan pada proses kegiatan yang direncanakan terhadap situasi belajar mengajar secara efektif demi tercapainya tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan. Fungsi administrasi kurikulum yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan pemberdayaan komponen kurikulum yang dapat ditingkatkan melalui pengelolaan yang terencana dan efektif. Dan yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru. Yang kelima, meningkatkan efisiensi efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan kurikulum. Komponen kurikulum dalam lembaga pendidikan. Yang pertama itu tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan itu, dengan lebih tegas lagi bagaimana kita bentuk dengan kurikulum tersebut. Kemudian terdapat pengetahuan or knowledge, informasi, data, aktivitas yang terbentuk dari kurikulum. Lalu metode dan cara mengajar yang dipakai oleh guru untuk membawa murid ke arah yang dikehendaki kurikulum. Dan yang terakhir, metode cara penilaian yang telah direncanakan oleh kurikulum tersebut. Kegiatan administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru itu pembagian tugas pengajar dan tugas piket, pengaturan bimbingan guru terhadap siswa, penyusunan satuan pelajaran, penyusunan program kegiatan majelis guru bidang studi, pembagian tugas atau tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler, dan yang terakhir koordinasi penyusunan persiapan dalam mengajar. Untuk kegiatan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, yaitu pertama penyusunan jadwal pelajaran, kemudian penyusunan program catur bulan semester dan tahunan, pengisian daftar kemajuan murid, penyelenggaraan evaluasi, laporan hasil evaluasi, dan kegiatan bimbingan penyuluhan. Lalu kegiatan yang menyangkut siswa itu
Yang pertama, menentukan jumlah dan syarat siswa yang akan diterima. Kemudian perencanaan untuk pengarahan dan pelayanan siswa dalam menyelesaikan suatu program. Ketiga, merencanakan yang melaksanakan peraturan kenaikan kelas. Lalu menentukan kelas bagi siswa yang diterima dan naik kelas. Terakhir, pencatatan sesuatu mengenai kegiatan siswa dan hasilnya di sekolah. Pelaksanaan kurikulum. Persiapan, mengucapkan salam, melakukan absen dan doa bersama. Pelaksanaan pembelajaran, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan materi dan mengevaluasi materi. Penutup, pengisian buku kemajuan siswa, memberikan PR dan berdoa setelah selesai pembelajaran. Tugas dan peran kepala sekolah yang berkenaan dengan administrasi kurikulum. Yang pertama, menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Kedua, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, memimpin sekolah dalam rangka pendaya gunaan sumber daya sekolah. Keempat, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir, menciptakan budaya dan iklim sekolah atau madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Operasional administrasi kurikulum itu, guru dibebankan tugas mengajar dinilai 24 jam per minggu. Tugas guru dalam mengikuti jadwal pembelajaran. Yang pertama, jadwal kurikuler, jadwal pembelajaran tatap muka, dan mengevaluasi hasil pembelajaran murid. Jadi kesimpulannya, administrasi kurikulum dalam lembaga pendidikan merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien, demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.